Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Anggraini. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 S1B Farmasi 2022. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang volumetri. Dengan anggota, saya sendiri Diva Nur Anggraini, Najwa Febra Malopo, dan Siti Naisila Ismail. Berikut adalah topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengantar volumetri, yang kedua pengertian iodometri, yang ketiga pembakuan larutan, dan yang terakhir ada penetapan kadar. Yang pertama ada pengantar volumetri. Volumetri adalah analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisis volumetri disebut juga titrimetri karena proses analisanya berupa titrasi, di mana larutan standar atau pereaksi sebagai titran yang ditempatkan di dalam buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan yang akan ditentukan jumlah analitnya. Dan yang kedua adalah iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi iodium termasuk jenis titrasi yang tidak langsung dan dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 dan yang lainnya. Pembakuan larutan Na2S2O3 ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan Na2S2O3 agar dapat dijadikan larutan baku. Hal ini dikarenakan Na2S2O3 tidak stabil dalam waktu yang lama. Adapun tahapan dalam pembakuan larutan ini dilakukan dengan ditimbang kalium dikromat, kalium iodida, dan natrium bikarbonat berturut-turut sebanyak 219 mg, 3 gram, dan 2 gram. Kemudian dilarutkan 219 mg K2Cr2O7 yang dimana bertindak sebagai oksidator kuat dan 3 gram Ki yang berfungsi sebagai sumber ion iodida yang akan mereduksi K2Cr2O7 sehingga menghasilkan I2 dan 2 gram NaHCO3 yang fungsinya mempercepat reaksi ke dalam 100 ml Aquades. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl pekat yang berfungsi sebagai medium yang memiliki keasaman untuk berlangsungnya reaksi Ki dengan K2Cr2O7 sehingga menghasilkan I2. Lalu ditutup labu Erlenmeyer dan digoyangkan. Setelah itu didiamkan selama 10 menit, kemudian dititrasi iodium yang dibebaskan dengan Na2S2O3. Setelah terjadi perubahan warna, larutan menjadi warna hijau kekuningan, ditambahkan 3 ml indikator kanji iodida. Warna larutan hijau kekuningan ini akan berubah menjadi warna semi biru. Dilanjutkan proses titrasi hingga larutan warna hijau muda dan dihitung nilai volume titran yang diperoleh. Larutan baku Na2SO2O3 dapat dilihat sebagai berikut. Nah, diketahui banyak K2Cr2O7 adalah 219 mg yang ketika dikonversikan ke gram itu menjadi 0,219 gram. Nah, untuk berat ekivalen K2Cr2O7 itu adalah 49,03 gram. Lalu volume K2Cr2O7 adalah 100 ml dan terakhir volume Na2S2O3 adalah 39 ml. Nah, untuk normalitas K2Cr2O7 terlebih dahulu kita cari dengan rumus gram dibagi berat ekivalen dikali 1000 per volume. Nah, jadi kita masukkan angkanya yaitu 0,219 dibagi 49,03, hasilnya itu 0,04 N. Lalu untuk Na2SO2O3 menggunakan rumus N K2Cr2O7 dikali dengan volume K2Cr2O7 dibagi dengan volume Na2S2O3. Nah, hasilnya Na2S2O3 sama dengan 0,04 dikali 100 dibagi dengan 39 yang hasilnya menjadi 0,1 N.
Baik, selanjutnya ada penentuan kadar Cu dalam CuSO4 5H2O. Ditimbang CuSO4 5H2O sebanyak 258,3 mg, lalu ditimbang Ki sebanyak 756 mg. Kemudian dilarutkan 258,3 mg CuSO4 dan 756 mg Ki ke dalam 50 ml Aquades, lalu diaduk sampai homogen. Lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang dapat ditutup. Dibalut labu Erlenmeyer dengan kain agar memberikan suasana gelap. Lalu ditambahkan 4 ml asam asetat. Didiamkan selama 10 menit, lalu dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N yang sudah dibakukan di awal. Dititrasi sampai warna larutan berubah dari warna kecoklatan menjadi warna putih. Selanjutnya ditambahkan 3 ml indikator kanji, terjadi perubahan warna larutan menjadi ungu kebiruan. Dititrasi kembali hingga larutan warna ungu menghilang menjadi warna putih. Didapati hasil volume titrasi 39 ml. Adapun perhitungan kadar sampel Cu dalam CuSO4 dapat dilihat sebagai berikut. Nah, diketahui massa CuSO4 itu adalah 258,3 mg. Nah, volume Na2S2O3 yang digunakan yaitu 39 ml, lalu normalitas Na2S2O3-nya adalah 0,1 N. Nah, kadar Cu-nya itu dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2S2O3 dikali 6,354 dibagi miligram sampel kali 0,1 kali 100%. Nah, jadi kadar Cu-nya itu 39 dikali 0,1 kali 6,354 dibagi dengan 8,3 dikali 0,1 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 95,9%. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi volumetri ini adalah iodometri dapat digunakan untuk menetapkan kadar Cu dalam CuSO4 dengan menggunakan indikator kanji dan larutan standar Na2S2O3. Pembakuan larutan Na2S2O3 bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan Na2S2O3 agar dapat dijadikan larutan baku. Hal ini dikarenakan Na2S2O3 tidak stabil dalam waktu yang lama dan diperoleh normalitasnya sebesar 0,1 N. Titik akhir titrasi terlihat adanya perubahan warna dari ungu menjadi putih. Sekian presentasi materi dari kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.